mengandung mineral yang bisa membuat sisa makanan atau partikel kecil yang sudah terlapisi cairan rongga mulut itu jadi mengeras seperti itu. Jadi karang gigi itu kita bisa minimalisir dengan setelah kan ya, karang giginya itu harus disiplin sikat giginya. Kemudian biar resiko menempelnya sisa makanan itu menurun gitu. Walaupun demikian memang akan terus muncul lah, maksudnya karang gigi itu memang bisa akan terus muncul walaupun dibersihkan di kemudian hari itu pasti ada lagi gitu, karena itu berhubungan juga sama air liur yang ada, karena di dalam air liur itu juga ada kandungan mineral yang membuat bisa mengeras seperti itu. Jadi tugas kita itu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan sore yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama di acara Bincang Faedah yang hari ini akan hadir di tengah-tengah kita Dr. Laksmi Handayani Pramulat, yang beliau akan membahas tuntas tentang perawatan gigi di masa pandemi ini. Baik, kita pada kesempatan hari ini. Dokter. Ya, Assalamualaikum. Dokter, suara saya jelas dari sana? Jelas, Mbak, jelas. Alhamdulillah, ya, jelas. Ya, kali ini aku Instagram live. Suaraku jelas. Suaranya jelas juga. Oke, saya mulai dulu ya dok acaranya. Ya, baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dan mudah-mudahan kita dari COVID-19 ini. Baik, pada kesempatan sore telah hadir bersama kita biasa. Saya bingung baca gelarnya dok. MDSC SPP Rio. Iya. Ini bukan bidang saya, jadi nggak ngerti. Tapi yang jelas beliau adalah spesialis periodontia yang nanti akan membahas tentang bagaimana perawatan gigi baik masa pandemi setelah juga yang bisa kita lakukan setiap hari. Oke, selamat sore dokter. Sore. Sehat Mbak? Ya, alhamdulillah sehat. Di sana sehat-sehat semuanya ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Cilacap ya dok? Iya, Cilacap. Ya, saya nggak tahu soalnya kemarin ini di Cilacap gitu. Cuman saya kayaknya belum pernah ke Cilacap. Dokter pernah ke Tulungagung? Udah nanti juga. Pas COVID. Oke dokter, hari ini kan pada saat kemarin kita ulas kemarin pada saat pandemi COVID-19 itu kan masa-masa di mana ada beberapa dokter gigi yang berhenti beroperasi atau istilahnya berhenti praktek sementara. Ya memang begitu ya dok. Gimana? Memang seperti itu kondisinya. Jadi COVID ini memang cukup merubah tatanan wajah kedokteran gigi ya. Nggak cuma di Indonesia, saya kira juga di luar negeri pun juga seperti itu. Karena yang kita hadapi itu hal yang baru, belum untuk awal-awal itu kita kayak masih meraba-raba nih. Kita istilahnya berperangnya kayak gimana nih sama COVID itu. Nah karena itulah memang dari pusat PDGI ya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, jadi ikatan profesi kami itu menyarankan beberapa protap
aturan seperti itu. Yang mana kalau misalnya protap itu tidak sanggup di penuhi, dengan tutup dulu aja gitu, daripada tertular dan menularkan pada orang lain seperti itu. Protapnya apakah sama dengan kedokteran yang umum atau mungkin seperti apa, dokter? Nah, kalau untuk justru kalau untuk kedokteran gigi itu kita punya resiko yang tinggi ya, karena lingkup kerja kita kan di rongga mulut. Padahal yang seperti kita tahu penyebaran COVID itu kan dimulai dari yang utama itu di rongga mulut melalui droplet atau percikan cairan rongga mulut. Nah, dokter gigi kan nggak mungkin menghindari ya dari nggak buka mulut, padahal di situ ruang kerja kita kayak gitu. Makanya justru perlindungannya seperti malah justru di ruang-ruang atau tenaga medis yang menangani COVID seperti itu. Jadi hazmat, cover out lengkap, goggles, habis itu face shield seperti itu, boots segala macam gitu. Protapnya ketat. Itu dari APD-nya itu sendiri, belum lagi dari lingkungannya. Jadi ruang kerjanya itu juga disetting sedemikian rupa. Kalau himbauan dari CDC ya, jadi kayak pusat pengendalian pencegahan penyakit dari Amerika itu pedomannya dari sana yang biasanya dipakai oleh Indonesia dan seluruh dunia juga. Mereka menghimbau untuk menambahkan kayak alat yang memiliki kerja alatnya itu mencegah penyebaran penyakit praktek itu harus cukup kuat, kayak vakum seperti itu. Jadi kayak mesin vakum lah, tapi itu khusus rongga mulut seperti itu. Kemudian juga penggunaan UV sinar C ya. Habis itu juga ruang tekanan negatif kalau misalnya mampu seperti itu untuk kontrol ruangan ya, itu juga dihimbau ke arah sana gitu. Cuma ya sebagian besar sih bertahap ya perubahannya, modifikasi ruangnya gitu. Itu Mbak. Iya, tapi pada saat pandemi kemarin karena orang-orang yang awalnya menjadi kebiasaan ini berkurang atau ya tidak ada sama sekali begitu ya, yang ditangani dokter sendiri? Waktu awal itu memang kayak booming banget kan COVID. Itu pas waktu awal-awal itu memang sepertinya semua orang takut, dan kita juga belum tahu juga istilahnya aturannya lah ya sama menghadapi COVID ini. Jadi memang ada penurunan pasien seperti itu. Di samping mungkin pasien juga mungkin khawatir pergi ke rumah sakit ya. Kemudian juga hal-hal lainnya itu memang butuh adaptasi lah untuk membuka kembali kayak gitu. Memang ada penurunan pasien memang. Tapi sekarang ini sudah mulai biasa, jumlah kunjungannya juga udah mulai meningkat gitu, karena memang perawatan gigi kan kadang ada yang nggak bisa ditunda kan. Nah, beberapa waktu itu kita membatasi, berarti kan ada pasien-pasien yang menunggu. Nah, itu yang kemudian jadi terkumpul seperti itu. Kalau saya pribadi sempat tutup juga sampai sekarang juga masih menunggu modifikasi ruang. Oh, kalau hari ini sudah mulai buka normal di prakteknya dokter? Sakit. Nah, di rumah sakit ini masih memilah-milah pasien. Jadi kalau misalnya masih bisa dimedikasi atau diobati, kita obati.
Tapi kalau misalnya enggak ya memang dikumpulkan pasien-pasien yang memang membutuhkan perawatan yang butuh bor atau scaling seperti itu. Jadi, nah ini juga nih yang menjadi penyebab kenapa ke dokter gigi itu resiko tinggi, karena alat-alatnya kita pakai scaling misalnya ya, kalau membersihkan karang gigi itu butuh alat yang menyemprotkan udara dan cairan air. Nah, diarahkan ke rongga mulut, itu kan pasti jadi apa ya, banyak percikan kemana-mana, itu kan jadi resiko juga gitu. Nah, kalau sekarang sih kebanyakan kita bagi misalnya hari ini untuk pasien yang memang harus di bur misalnya seperti itu, atau butuh di scaling gitu. Hari-hari yang lain memang bersih dari tindakan tersebut, atau dibagi jadi hari ini pagi misalnya hubungan awal untuk pasien yang tanpa tindakan, di akhir baru pasien dengan tindakan yang beresiko tinggi itu. Oh, berarti kalau misalnya ada pasien datang, maksudnya diperiksa dulu, kira-kira dia butuh tindakan apa pada saat hari itu juga tindakannya, atau mungkin berdasarkan risiko yang ada pada pasien tersebut, gitu. Jadi kalau apa yang disarankan ya dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia sih, itu ada yang namanya teledentistry, telemedicine, seperti itu. Jadi kita screeningnya itu lewat online dulu. Cuma kalau misalnya seperti ini, memang kalau di instansi besar seperti rumah sakit gitu, memang butuh sistem ya, yang mungkin banyak sudah dilakukan di praktek-praktek dokter gigi swasta, praktek pribadi lah, seperti itu. Jadi pas itu data menghubungi admin ya di nomor yang sudah disediakan, booking untuk tanggalnya, hari, jam. Kemudian juga mungkin di situ ditanyakan juga keluhannya apa supaya dokter gigi yang akan ini bisa mempersiapkan alat yang tepat, tindakannya bisa disesuaikan, misalnya oh ini butuh tindakan nih, ditaruh di jam akhir seperti itu misalnya, gitu ya. Itu cuma memang mungkin belum semua ya bisa seperti itu, terutama yang instansi yang besar gitu, butuh perombakannya emang dari awal sistem pendaftaran sampai cara sterilisasi itu juga luar biasa sih. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak mengenal langsung sistem online-nya, terus misalnya langsung datang begitu, perlakuan khusus gitu, harus rapid test dulu atau apa gitu? Kalau misalnya rapid test sih enggak ya Mbak ya, karena memang dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu enggak menyarankan harus di rapid gitu. Jadi kita memang ada screening awal dari telemedicine itu, atau misalnya offline ya, langsung datang ke pertama kita dicek pasien dicek suhu tubuhnya. Jadi kalau misalnya lebih dari 37 derajat Celcius, 37,7 ya, ada yang bilang 37,7, ada yang bilang 37 derajat Celcius, itu mungkin depending perawatannya gitu. Nah, kalau misalnya yang lolos itu bisa masuk, kemudian cuci tangan, dan selama dari rumah ke tempat fasilitas kesehatan tersebut tetap harus pakai masker, sampai masuk di ruangan pun juga masih harus dipakai, sampai diinstruksikan untuk dicopot baru bisa dilepas seperti itu. Kemudian cuci tangan, terus juga kalau misalnya di praktek pribadi mungkin udah memfasilitasi untuk menjaga jarak. Jadi ruang tunggunya itu pun juga dijaga jaraknya supaya physical distancing-nya dijaga.
seperti itu. Kemudian larangan untuk kalau bisa sih datangnya sendiri gitu. Jadi yang mengeluhkan siapa ya udah datang sendiri. Kalau misalnya dengan pengantar, kalau bisa pengantarnya ya nunggu di misalnya di mobil seperti itu. Kalau misalnya memang pakai kendaraan roda 2 ya di ruang tunggu. Jadi jangan sampai menumpuk lah karena pengantar seperti itu. Kecuali anak-anak ya. Kalau kecuali anak-anak sih ya masih diizinkan. Iya. Terus ini dokter, mungkin antisipasi kalau memang tidak terlalu parah banget, itu kan sementara dengan dulu pada masa pandemi kemarin. Mungkin antisipasi perawat kita kalau misalnya di rumah ini supaya misalnya aman, kan memang macam-macam ya. Oke. Nah, untuk mengantisipasinya itu gimana dok? Antisipasi supaya nggak sakit gigi gitu, penjagaannya ya. Jadi untuk perawatan sehari-hari sebetulnya ini perawatan yang berlaku baik ada pandemi maupun nggak ada pandemi. Jadi pertama sikat gigi ya minimal 2 kali sehari. Tapi itu 2 kali sehari itu udah standar dan cukup ya. Jadi di pagi hari dan sebelum tidur. Jadi bukan itu sangat diutamakan sebelum tidur. Karena apa? Karena pas tidur itu aliran air liur dalam rongga mulut itu menurun. Padahal air liur itu punya fungsi buat self cleansing, jadi pembersihan alamiah. Dia itu membilas sisa-sisa makanan yang nempel di rongga mulut seperti itu. Jadi kalau misalnya tidur dan dalam keadaan ditinggal kotor tanpa dibersihkan itu sangat merugikan pasien karena di situ jadi timbul bakteri-bakteri yang membuat resiko berlubangnya tinggi seperti itu. Itu dari waktu sikat giginya. Nah, kemudian teknik menyikat giginya juga perlu diperhatikan. Kadang biasanya kita sikat gigi kanan kiri tapi terburu-buru ya kan. Jadi tekanannya nggak bisa diatur. Nah kalau pas waktu sikat gigi itu kita nggak bisa mengatur tekanannya, giginya sih bisa aja tetap sehat ya bersih. Tapi gusinya amburadul gitu. Jadi kayak gusinya sobek, yang bawah itu turun sehingga giginya panjang. Yang atas mungkin naik seperti itu ya. Jadi istilahnya giginya sehat tapi gusinya nggak sehat nih karena rusak karena tekanan sikat giginya. Nah jadinya tekniknya itu kalau saya menyarankan itu satu arah dari gusi ke gigi. Jadi kayak ada arah pembuangan gitu atas gitu. Dari gusi ke gigi. Jadi yang bawah dari bawah ke atas, yang atas dari atas ke bawah satu arah aja sambil agak diputar gitu. Jadi sisa makanan yang ada di antara gusi sama gigi itu ikut terbilas keluar. Seperti itu. Nah, tapi untuk permukaan atasnya bisa tetap maju mundur gitu nggak apa-apa. Gitu permukaan gigi itu tetap maju mundur. Itu kemudian dari pemilihan sikatnya juga pilih yang lembut, sikat yang lembut. Pasta gigi sih kalau di Indonesia yang udah di pasaran itu udah standar, memenuhi standar berfluoride itu sudah cukup. Silakan dipilih yang mana. Kemudian penggunaan benang gigi. Nah penggunaan benang gigi itu juga sangat urgent juga. Karena dia bisa membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Jadi dengan benang gigi atau dental floss itu diharapkan area sela-sela gigi itu tetap bersih. Jadi resiko lubang dari sela-sela gigi itu menurun. Gitu. Kalau mau tambah obat kumur nggak apa-apa, cuma mungkin untuk obat kumur yang mengandung alkohol jangan digunakan setiap hari karena itu akan menurunkan sekresi keluarnya air liur.
Jadi air liur keluarnya itu jadi terganggu, mulut jadi kering, jadi pembilasan alamiahnya jadi hilang efeknya. Gitu. Terus kalau dari teknik pembersihannya sih itu, yang lain tuh paling minum putih setelah ngemil makanan yang manis atau manis dan lengket seperti itu, biasakan minimal lah dibilas pakai air putih, air bening ya. Terus makan penuh serat kayak buah dan sayur itu bisa memicu sekresi atau keluarnya air liur. Jadi lebih terbasahi, fungsi self cleansingnya jadi lebih jalan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada istilahnya gusinya agak turun, kemudian giginya kayak apa ya dok? Itu berarti karena memang efek kurang pas tadi ya? Ya, sebagian besar seperti itu. Biasanya ditandai dengan ngilu di titik-titik itu. Karena kalau misalnya gusinya turun akibat teknik sikat gigi yang salah, itu berarti bagian gigi yang harusnya tertutup gusi itu jadi terpapar. Nah, padahal bagian tersebut itu bagian-bagian yang biasanya sensitif, gitu. Jadinya terus keberlanjutan kalau tekniknya itu terus dipakai terus nanti giginya jadi kelihatan panjang-panjang gitu, secara estetika pasti pasien kurang puas seperti itu. Terus cara mengatasinya kalau sudah terlanjur begitu bagaimana dok? Kalau seperti itu bisa modifikasi dari tambalan. Ada tambalan yang warnanya menyerupai gusi. Tapi kalau misalnya enggak, bisa juga lewat tindakan bedah gusi. Jadi diturunkan lagi lah pakai operasi gusi seperti itu. Oh, berarti memang ini ya, keseringan memakai sikat gigi yang salah untuk arahnya. Tadi ini bisa merusak. Kalau misalnya dibilang estetikanya juga enggak indah dipandang, terus kemudian ngilunya juga muncul seperti itu. Nah, terus lagi berarti kalau misalnya sikat gigi aja 2 kali sehari itu sudah cukup, berarti sebenarnya obat kumur itu tidak begitu diperlukan juga. Jadi kalau obat kumur biasanya saya gunakan pada pasien-pasien yang habis operasi. Misalnya kalau pada area operasi mungkin pasien jadi takut ya buat menyikat gigi. Nah, itu dibantu pakai obat kumur itu. Jadi kalau misalnya mau maintenance, nggak apa-apa sih mau penggunaan itu, tapi mungkin dicari yang varian yang free alkohol seperti itu. Tapi tetap tidak perlu setiap hari ya, karena obat kumur itu kan dia efeknya membunuh bakteri. Bisa pilih-pilih, nggak bisa pilih-pilih bakteri mana yang akan dihilangkan. Padahal di rongga mulut itu juga ada bakteri yang baik. Jadi kalau misalnya terlalu sering, dikhawatirkan akan muncul ketidakseimbangan flora normal dalam rongga mulut, dan efeknya sih bisa ke jamur, ada jamur dalam rongga mulut seperti itu. Kalau misalnya tidak setiap hari, itu kita bisa ambilnya, karena obat kumur itu kan sifatnya dia cairan ya. Cairan ini kan bisa mengalir ke segala arah. Sebenarnya kita ambil manfaatnya dari situ. Jadi pada area-area yang tidak tersentuh sama bulu sikat gigi, kita pakai si obat kumur itu juga sebenarnya bisa efektif ya gitu. Terus lagi dokter, kalau misalnya orang dulu terutama, kalau misalnya giginya sudah ada lubangnya, di situ segera dikasih tindakan, soalnya kalau misalnya enggak nanti uletnya. Kalau orang dulu bilang kan ada ular gitu. Nanti bisa makan gigi yang sebelahnya gitu. Jadi kalau ulet sih nggak ada sih ya Mbak. Jadi yang benar itu kalau
gigi lubang tidak segera ditambal, ngefeknya ke gigi yang lainnya itu terutama pada lubang-lubang yang berada di perbatasan antara satu gigi sama gigi yang lain. Nah, kalau misalnya ada lubang di antara gigi, tapi baru kena pada satu gigi nih, yang ini masih aman. Nah, lubang di sini kan memungkinkan sisa makanan masuk, partikel kecil makanan masuk, dan kalau misalnya tidak detail itu sikat giginya nggak bisa menjangkau, di situ ada tumpukan makanan, ya jelas itu nanti akan membuat gigi yang tadinya nggak apa-apa ini jadi berlubang, bermasalah. Jadi istilahnya ya nggak bisa dikatakan menular gitu, cuma ya karena posisi aja, karena posisinya seperti itu jadi tidak menguntungkan di gigi sebelahnya gitu. Oh begitu. Berarti kalau memang ada kayak lubang harus segera ditangani gitu. Iya. Harusnya seperti itu ya. Oke. Terus lagi dokter, ada pasta gigi yang bisa digunakan untuk mengatasi gigi sensitif. Iya, gimana? Ada yang bisa menangani gigi sensitif, terus ada juga yang bisa digunakan untuk mengatasi gigi berlubang. Terus ada lagi apa ya? Pokoknya masih kan pilihan pasta gigi kan. Itu sebenarnya bagaimana sih? Apanya? Gunanya? Itu sebenarnya mungkin kandungannya ini jadi memang pasta gigi itu zat aktifnya itu utamanya itu sama ya, fluoride, tapi tambahannya itu memang beda-beda. Misalnya ada yang untuk perlindungan terhadap gusi, nah itu yang ditambahkan kandungannya beda seperti itu. Memang fungsinya ada fungsi cuma pasti ada fluoride-nya di semua itu. Semua pasta gigi ada kandungan utamanya. Cuma memang ada zat-zat tambahan yang membuat pasta gigi itu jadi beda variasi gitulah, seperti itu. Kalau misalnya pemilihan pasta gigi itu pada semua jenis usia kecuali anak-anak, ini sama atau enggak dok? Misalnya pada usia muda yang sudah tidak menggunakan pasta gigi anak, misalnya usia remaja, usia yang dewasa, ini pemilihan pasta gigi dan dengan jenis gigi itu sama. Pemilihan pasta gigi nggak apa-apa sih, sama aja sih mau yang mana aja, tapi kalau misalnya disertai dengan keluhan misalnya sensitif, kita arahnya memang pasta gigi untuk gigi sensitif seperti itu. Misalnya kalau memang ada keluhan bau mulut seperti itu, ya kita arahkan ke pasta gigi yang ada kandungan zat aktif untuk mencegah bau mulut seperti itu. Tapi pada dasarnya sih semua masalah rongga mulut itu asal kita disiplin pembersihannya itu akan tereliminasi seperti itu. Oh ya, yang tadi saya lupa, jangan lupa juga buat membersihkan lidah. Lidah juga disikat pelan-pelan karena lidah itu permukaannya kan nggak mulus, dia itu ada tonjol-tonjolnya secara kelihatan sih kadang ya, kalau misalnya mau diperhatikan betul tuh kelihatan ada tonjol-tonjolnya. Nah di situ ada sisa makanan terjebak dan di situ, kemudian kalau nggak dibersihkan itu bisa timbul jamur juga di situ. Berarti memang ada pembersih khusus yang digunakan. Jadi ini merupakan mitos atau kalau orang biasanya makan makanan yang panas, kemudian juga makan makanan gigi. Taruh misalnya kita beli bakso, kan panas biasanya. Kemudian pada saat kita beli es, kemudian juga pada saat yang juga sudah makan bakso. Ini apakah memang bisa makan gigi? Jadi memang kalau pergantian suhu makanan yang ekstrim itu membuat pasien tidak sih seperti itu, apalagi kalau dengan disertai bagian yang melorot itu pasti ngilu, makan panas saja kurang nyaman,
diganti minum dingin juga kurang nyaman seperti itu. Jadi berhubungan sama ketidaknyamanan gitu. Tapi kan kadang ada saya para remaja ini dia belum mengalami sakit yang parah seperti itu, mungkin belum ada belum ada gigi yang melorot atau yang naik gara-gara gigi yang melorot. Itu apakah memang makanan yang panas, yang panas ini memang yang merusak gigi? Yang membuat bermasalah itu ketika pergantian suhu yang terlalu ekstrim, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya makan makanan yang panas langsung disambut dengan minum yang dingin, nah itu memang kurang disarankan, Mbak. Terus kalau misalnya ini berarti tetap boleh makan makanan panas selama tidak langsung berubah dengan ekstremisme yang suhu, ya dok. Kalau misalnya makan bakso panas itu aman-aman saja asalkan dia minumnya yang ya lebih disarankan seperti itu. Ya. Berarti memang orang yang sensitif itu akan lebih terasa kalau misalnya dia pada suhu yang tidak biasanya dia rasakan. Iya, sensitif ya. Kadang bahkan perubahan suhu sedikit aja, misalnya di ruang AC, kadang tuh mereka terasa juga, terasa ngilu seperti itu. Kadang berkumur pas waktu wudhu misalnya ya, itu juga mereka juga udah mengeluhkan itu ngilu, ada ngilunya seperti itu, bikin nggak nyaman. Terus kadang ini dokter, gigi kita ini kan biasanya ada yang warnanya itu kayak nggak putih banget, dan orang bilang ini adalah efek kebanyakan kopi, kebanyakan. Ini sebenarnya mitos atau tidak? Jadi itu benar sih Mbak. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu biasanya menimbulkan kayak pewarnaan, menimbulkan pewarnaan secara ekstrinsik. Jadi sisa-sisa partikel makanan atau minuman yang berwarna itu memang bisa mengendap di lapisan gigi. Cuma itu masih bisa dirawat misalnya dengan bleaching seperti itu ya. Atau juga kadang pembersihan karang gigi pun juga ada efek untuk mengembalikan jadi intinya kayak nempel di permukaan luar gigi gitu, cuma tidak terserap ke dalam gitu, nggak sampai keserap gitu. Emang berarti gitu ya. Terus lagi nih dokter, yang masalah paling dihadapi oleh banyak orang adalah karang gigi. Nah, sebenarnya karang gigi ini disebabkan oleh apa? Dan kalau misalnya kan ada orang kalau nggak diperiksa ke dokter gigi biasanya nggak bisa hilang. Jadi karang gigi itu awalnya itu dari sisa makanan yang partikel kecil sisa makanan yang mengendap. Habis itu terlapisi oleh cairan rongga mulut. Terus nggak terbersihkan terus, habis itu soalnya gini, air liur itu juga mengandung mineral yang bisa membuat sisa makanan atau partikel kecil yang sudah terlapisi cairan rongga mulut itu jadi mengeras seperti itu. Jadi karang gigi itu kita bisa minimalisir dengan setelah kan ya, karang giginya itu harus disiplin sikat giginya, kemudian biar resiko menempelnya sisa makanan itu menurun gitu. Walaupun demikian memang akan terus muncul lah, maksudnya karang gigi itu memang akan terus muncul walaupun dibersihkan, di kemudian hari itu pasti ada lagi gitu, karena itu berhubungan juga sama air liur yang ada, karena di dalam air liur itu juga ada kandungan mineral yang membuat bisa mengeras seperti itu. Jadi tugas kita itu memperpanjang supaya karang giginya nggak menumpuk
misalnya di sebulan pertama ternyata udah ada nih biang karang giginya kayak gitu. Jadi dengan menyikat gigi itu mungkin yang tadinya 3 bulan ternyata udah terbentuk, bisa lebih panjang lagi, 6 bulan misalnya terbentuk. Nah, kalau seperti itu memang udah normal ya untuk dilakukan pembersihan lagi gitu. Iya. Oh, berarti memang harus berkala begitu pembersihannya, Dok. Atau misalnya ada kala untuk pembersihannya 6 bulan sekali, ataukah memang kalau misalnya dia sudah Jadi kalau untuk standar itu pengecekan ke dokter gigi itu memang setiap 6 bulan ya. Cuma 6 bulan ini bukan saklek. Kalau misalnya pasien kita edukasi pada kunjungan pertama, kemudian di follow up, jadi datang lagi kontrol pada 6 bulan kemudian kok luar biasa kotor gitu, ternyata edukasi kita belum dijalankan seperti itu, kita bisa memperpendek waktu kontrolnya jadi misalnya 3 bulan seperti itu gitu. Jadi masing-masing sih, karena saya juga pernah dapat yang pasien 6 bulan yang lalu saya bersihkan karang giginya, 6 bulan yang sekarang ini itu benar-benar kayak nggak pernah dibersihkan seumur hidupnya gitu loh. Nah itu berarti masa kontrolnya diperpendek gitu. Jadi 6 bulan itu kayak standar, cuma itu nggak saklek, setiap orang itu beda-beda, bisa beda-beda kayak gitu. Terus kalau misalnya jenis-jenis makanan, ini apakah bisa juga menyebabkan giginya berkarang? Misalnya makanan-makanan tertentu yang mungkin harus dihindari supaya kita dari sakit gigi, dari karang gigi, atau mungkin dari gigi itu atau yang lainnya itu, dokter. Jadi untuk makanan itu yang berpotensi membuat resiko tinggi gigi berlubang itu makanan-makanan manis yang lengket gitu. Jadi kemudian minuman berkarbonasi juga membuat potensi timbul lubangnya tinggi karena makanan atau minuman tersebut membuat pH dalam rongga mulut itu jadi asam. Nah, kondisi seperti itu sangat menguntungkan bakteri. Jadi bakteri-bakteri yang jahatnya itu bisa naiklah, bertambah jumlahnya. Kemudian didukung sama lingkungan yang asam itu sih. Nah, jadinya itu resikonya tinggi. Apalagi kalau misalnya makanannya lengket kan, itu mungkin pas waktu kita sikat giginya juga nggak bisa terangkat sempurna gitu. Nah, berarti kalau misalnya makanan coklat, diantaranya kan coklat, berarti makanan yang manis kan diantaranya coklat. Iya. Kalian suka coklat? Kalau nggak bisa ya memang kita nggak bisa ya, maksudnya kalau benar-benar nggak bisa nggak makan sama sekali kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya bisa ya dikurangi, kalau nggak bisa dihindari ya dikurangi, tapi dengan tetap mengonsumsi itu misalnya kita harus ada konsekuensinya juga, misalnya setelahnya tetap dijaga kebersihannya secara detail, misalnya sikat gigi sambil ngaca seperti itu. Nah, terus lagi misalnya ini dok, yang mungkin dihadapi oleh beberapa orang yang tidak tua, tidak yang sudah sepuh, mungkin yang memakai gigi sudah diganti dengan gigi palsu. Mungkin yang masih muda juga mungkin terjatuh atau mungkin lubang ini kan menggunakan gigi palsu untuk gantikan giginya sudah hilang kemarin. Nah, kalau ini dok, ada pemakaian atau pemasangan gigi palsu, kita rata-rata ada yang menggunakan yang bukan giginya atau mungkin bukan dok atau apa gitu. Kira-kira gimana? Kayaknya. Oh, jadi untuk kalau gigi tiruan itu kan tergantung desainnya ya. Kebanyakan orang-orang itu misalnya yang
pasang di apa orang yang bukan dokter gigi gitu ya, itu mereka pasangnya paten, padahal bahannya itu bahan yang harusnya dilepas pasang. Pertama, kalau misalnya saya tahu dari wawancara pasien yang pernah ya, itu mereka langsung membentuk itu di rongga mulut. Itu bahannya panas banget loh Mbak. Maksudnya panas dalam artian secara kimiawi itu berbahaya kalau langsung kena di jaringan rongga mulut gitu. Nah, itu bahayanya pertama di situ. Kedua, biasanya mereka tidak mempertimbangkan misalnya ada gigi yang harusnya dicabut, tapi dia malah ditumpuk sama si gigi tiruan itu. Gigi tiruan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu akibatnya kayak ada masalah yang malah ditutupi, tidak diselesaikan, itu nanti biasanya ke dokter gigi tiba-tiba bengkak sampai mata sini, kemudian atau bengkak sampai bawah leher seperti itu, yang udah baru kayak gitu mereka ke dokter gigi. Itu salah satunya karena pemasangan gigi tiruan tapi tidak memperhatikan kesehatan secara holistik seperti itu. Kemudian juga gitu belum tentu pas ya. Kalaupun nggak pas itu ya dibiarin aja gitu, nggak disesuaikan lagi gigitannya. Yang paling penting sih karena itu harusnya dilepas pasang, cuma jadi paten itu beresiko juga sisa makanan terjebak di situ, bau mulut itu udah pasti banget gitu. Nah itu banyak bahaya. Gigi tiruan begitu biasanya bau mulutnya kok ini terasa, maksudnya kayak aneh ya, tidak menutup. Maksudnya dari radius beberapa meter gitu, ya, bau banget begitu. Ini ya, apakah terjadi kontaminasi di dalam sehingga bakterinya semakin banyak gitu, Dok? Nah, jadi kita evaluasi lagi tuh, maksudnya pengguna gigi tiruannya itu pertama ya, membuat gigi tiruannya itu di mana? Pertama, kedua, kalau misalnya memang sudah di dokter gigi, kita perlu evaluasi lagi bagaimana cara maintenance gigi tiruan tersebut, karena gigi tiruan dipasang nggak langsung udah selesai masalah beres, enggak, karena kita tetap harus membersihkan gigi tiruan yang sudah kita miliki. Bahkan kalau misalnya mau tidur kadang kita lepas, habis itu waktu mandi ikut disikat semua permukaan, karena kan sewaktu makan itu kan gigi tiruan membantu untuk proses pengunyahan ya kan, berarti kan artinya sisa makanan juga bisa banget nempel di situ, masuk di situ. Kalau selalu dipakai tanpa dibersihkan permukaan dalamnya itu ya pasti bau mulut dari situ. Atau ada gigi lain yang kropos tapi tidak dibersihkan, ditangani, itu juga bisa bau mulut. Nah, berarti ini ya, memang harus ada pembersihan ekstra bagi yang mungkin giginya bermasalah, kayak misalnya ada lubang yang bisa menyebabkan bau mulut juga seperti itu. Dan juga pemasangan gigi tiruan yang tidak sesuai dengan prosedur untuk kedokteran gigi pun juga bisa menjadi permasalahan bau-bau mulut itu ya, Dok ya? Iya, betul. Nih, terus lagi dokter ini, tadi titipan pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya perawatan pemasangan kawat gigi atau behel ini kan ada sekarang ini yang tidak usah ke dokter gigi tapi dijual secara bebas. Itu kayak alatnya itu nggak gede-gede banget, tapi dalam tempo waktu beberapa saat itu testimoni orang-orang yang sudah pernah itu katanya udah bisa rapi gitu. Bahaya kan? Maksud yang lepas pasang itu Mbak ya maksudnya ya? Nah itu sih kurang sesuai ya Mbak ya, karena kan dijual bebas, kemudian lengkungnya itu kan
yang ada ya bentukannya seperti itu. Ya kalau misalnya pas, kalau misalnya orangnya giginya itu kecil-kecil, rahangnya kecil-kecil, ntar giginya bisa lengkungnya menyesuaikan yang alat tersebut ya nggak sesuai sama wajahnya, nggak sesuai sama kondisi rongga mulutnya, ya bahaya sih Mbak, seperti itu. Tapi juga perlu di cross check lagi deh, itu yang bilang berhasil itu juga benar-benar ada atau enggak gitu, karena belum tentu beneran ada juga itu juga. Iya, beberapa saat yang lalu sih ada di Instagram itu kan ada sponsor apa sih ini, cuman pengen lihat gitu aja. Lihat di Instagramnya yang sponsor tadi, lihat di sana ternyata ini kok yang testimoni giginya terus sama fotonya dan sebagainya, tanda kayak pegang barangnya itu terus kemudian sambil ngasih tahu ini giginya udah rapi, itu kan banyak. Saya mikir ini aman nggak sih, karena mungkin setiap orang kan ukurannya gigi juga berbeda, ukuran rahangnya pun tidak sama, begitu mikir saya. Jadi kebutuhan akan perawatan ortodontik ya atau kawat gigi itu sangat-sangat individual. Jadi nggak bisa satu alat itu dipakai dijual bebas kemudian dipakai semua orang gitu. Apalagi untuk kasus yang giginya berjejal ekstrim, itu udah pasti nggak akan ngefek gitu. Orang kadang kawat gigi aja kita butuh waktu berapa lama gitu kan, 2 tahun, kadang ada yang sampai 4 tahun seperti itu. Nah, kalau ada alat sesimpel itu kayaknya secara logika nggak masuk, dan memang yang tadi saya katakan itu permasalahan gigi itu sangat individual gitu, nggak bisa pakai alat satu untuk semua gitu, nggak bisa. Iya, ya memang kadang orang itu kadang bahasanya kepencut sama iklan. Ini biasanya iklan kan memang persuasi begitu menarik begitu. Jadi sehingga orang-orang ya sudah tanpa memikirkan panjang, dan nanti akibatnya apa langsung sudah pasang. Ya dokter, luar biasa sekali. Mungkin luar biasa kan kita berkesempatan sore hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan gitu. Nanti sebenarnya sudah saya sampaikan dokter tadi. Nah, mungkin sebelum bincang-bincang faedah ini kita akhiri, kita tutup, ada yang mungkin pesan dokter untuk teman-teman semuanya dan untuk semuanya yang pernah atau yang akan mendengarkan dapat. Iya, jadi era pandemi ini ya, sekarang kan sedang berlangsung era pandemi COVID ini, kita harus benar-benar lebih termotivasi lagi untuk membersihkan, menjaga kebersihan rongga mulut, karena kalau misalnya timbul masalah gigi dan mulut ini, biasanya itu kan merembet ke jadi males makan seperti itu, kemudian tidurnya juga jadi terganggu kalau misalnya sakit terus-menerus, dan kalau sakitnya terus-menerus bisa timbul stres gitu kan. Nah, padahal 3 hal tersebut itu benar-benar bisa menurunkan imunitas kita. Padahal sekarang ini yang digadang-gadang itu untuk melawan COVID ya imunitas kita kan. Jadi dengan menjaga kesehatan rongga mulut, kita bisa maksimal makan makanan yang bergizi, bernutrisi baik, istirahat juga jadi cukup, tidak stres seperti itu. Jadinya dengan menjaga kesehatan rongga mulut, imunitasnya baik, kemudian juga secara jadi lebih kuat. Jangan lupa menjaga kesehatan rongga mulut. Siap dokter. Ya. Dokter, terima kasih banget untuk semua ilmunya hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan teman-teman yang mendengarnya. Jadi yang teman-teman kita bergabung di live kita pada sore hari ini, nanti bisa melihat kembali di kanal YouTube Antia Official. Gitu. Ya. Terima kasih dokter.
Sama-sama Mbak. Ya. Keluarga diberikan kesehatan. Sukses selalu ya dok. Terima kasih juga Mbak atas kesempatannya. Semoga yang saya utarakan ada manfaatnya. Seperti itu. Okay. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan berkah apa yang kita bincang di bincang-bincang faedah sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Laksmi yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kita akhiri dan insya Allah kita besok akan bertemu lagi di bincang-bincang faedah dalam Instagram yang sama. Wallahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.